Selamat malam Tretan Madura TV, saya Nia Karunia, pembawa berita pada program Madura TV Malam. Kami hadir dengan rangkaian berita terkini seputar Madura. Berikut adalah berita pertama. 3 hari berturut-turut Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dari penggeledahan di 3 kecamatan di Bangkalan, KPK mengamankan 7 mobil dititipkan di Mapolres Bangkalan. KPK melakukan penggeledahan di salah satu rumah warga yang beralamat di Desa Alas Kokon, Kecamatan Modung, dan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kokop dan Kecamatan Konak. 7 kendaraan mobil mewah juga diamankan KPK dan dititipkan di Mapolres Bangkalan dengan diberi garis polisi. Saat dilakukan konfirmasi wartawan Madura TV melalui pesan WhatsApp, juru bicara Tessa Mahardika membenarkan bahwa tim penyidik KPK sedang melakukan giat penggeledahan di Provinsi Jawa Timur. Menurut informasi, tim di lapangan telah mengamankan sejumlah uang dan barang elektronik hingga mobil. Namun dirinya enggan memberikan keterangan lebih lanjut dan meminta media untuk menunggu hingga kegiatan penggeledahan selesai dan akan dirilis. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Hasan Basri, Madura TV melaporkan. Beredar video sebuah mobil pickup korban pelemparan batu oleh orang tidak dikenal di wilayah Bukit Gigir, Blega, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Hal serupa juga menimpa Komisaris PT Polana Bola Madura Bersatu atau PT PBMB yang menaungi klub Madura United. Ada kendaraan lain melintas, pelaku melemparkan batu dan melarikan diri. Aksi teror ini bukan pertama kalinya. Beberapa korban aksi pelemparan korban acak ini termasuk pengendara motor dikabarkan juga ada yang menjadi korbannya. Begitu pula dengan bos Madura United ini, mobil yang ditumpanginya dilempar batu saat melintas sekitar pukul 3 dini hari saat dirinya hendak pulang dari Surabaya menuju Kabupaten Pamekasan. Beruntung hanya mengenai kap mesin mobil yang ditumpanginya, namun dirinya merasa kaget dan perbuatan aksi teror ini dianggap meresahkan pengguna jalan, utamanya pada malam hari. Kejadiannya di mana ya? Di Bangkalan, kejadiannya di daerah Gunung Gigir. Ya. Posisinya waktu itu mengendarai dari arah Surabaya ke arah Pamekasan sekitar jam 3. Jam 3 dini hari. Ya, berboncengan, ditenggarai anak-anak muda ya, berboncengan, 2 orang. Habis melempar, kemudian kabur ke arah yang berlawanan. Ini sudah terjadi yang berapa kalinya katanya? Saya juga sering melihat berita di medsos, mungkin ini juga termasuk hal yang meresahkan. Biarkan kalau ini nanti terus menerus terjadi. Jangan salahkan masyarakat kalau nanti masyarakat melakukan tindakan terhadap oknum-oknum tersebut ya. Tolong hentikan sebelum pihak keamanan atau pihak masyarakat langsung yang mengadili. Terkait kejadian pelemparan batu oleh orang tidak dikenal itu, para korban enggan melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib dan memilih melanjutkan perjalanan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Hasan Basri, Madura TV melaporkan. Kejadian unik terekam di atas jembatan Suramadu saat sebuah mobil malah masuk ke jalur roda 2. Mobil tersebut mengakibatkan para pengendara motor tak bisa menyalipnya. Wah, parah nih, Jas. Mobil masuk jalur sepeda motor di Suramadu. Inilah aksi pengemudi mobil yang dengan santainya mengendarai kendaraannya di jalur roda 2 di atas jembatan Suramadu. Mobil jenis city car ini melaju dari arah selatan atau dari Surabaya menuju Bangkalan, Madura. Aksi pengemudi ini pun direkam dengan handphone oleh seorang pengemudi mobil lainnya yang kebetulan melintas di jembatan Suramadu di jalur roda 4. Meski bisa meluncur dengan lancar, aksi pengemudi mobil ini membuat para pengendara motor tak bisa menyalipnya. Hal tersebut karena jalur roda 2 ini hanya memiliki lebar sekitar 2 meter. Pelanggaran yang tak biasa ini sontak saja menjadi sorotan warganet setelah rekaman video ini tersebar di media sosial. Salah satunya menurut warganet, hal itu tentu membahayakan karena kekuatan jalur roda 2 yang dibangun tidak didesain untuk menahan berat atau bobot kendaraan roda 4 dan sejenisnya.
Salah seorang pengendara motor mengatakan insiden ini terjadi karena sejumlah faktor, yakni selain karena faktor ketidaktahuan bagi pengemudi mobil yang baru melintas di Suramadu, faktor yang cukup penting adalah minimnya lampu penerangan jalan di atas jembatan penghubung Pulau Madura dan Jawa ini. Kondisi tersebut menyebabkan rambu-rambu lalu lintas menjadi kurang jelas terlihat oleh setiap pengendara. Faktor krusial lainnya adalah karena memang tak ada lagi petugas yang berjaga dan mengatur arus lalu lintas selama full 24 jam sejak jembatan Suramadu digratiskan tahun 2018 lalu oleh pemerintah. Padahal keberadaan petugas baik dari pihak kepolisian dan petugas jasa marga sangat penting guna mengontrol dan mengatur arus lalu lintas yang memiliki volume cukup tinggi di tempat ini. Ada beberapa faktor kenapa mobil bisa masuk ke jalur sepeda motor. Ini pertama, ketidaktahuan dari pengendara, khususnya supirnya. Yang kedua, bisa jadi lampu penerangan tidak ada yang tidak jelas, sehingga rambu-rambu itu tidak tampak dan tidak kelihatan oleh pengendara. Dan hal ini kalau dibiarkan akan membahayakan kepada pengendara yang lain. Yang ketiga, faktor ada pihak keamanan yang belum bisa turun tangan di bawahnya, sehingga hal itu membuat semrawut masalah berlalu lintasan di atas Suramadu. Sejak digratiskan itu? Sejak digratiskan, sehingga semuanya dibiarkan terbengkalai. Bahkan lampu pun, penerangan yang sangat membahayakan, ataupun bisa jadi pada tengah malam hari banyak yang bunuh diri karena tidak melihat lampu. Itu kondisinya. Dan saya himbau kepada masyarakat, ayo kita tertib sesuai dengan peraturan yang ada, jangan sampai membahayakan kepada pengendara-pengendara yang lain. Masyarakat pun berharap pihak pemerintah dan instansi berwenang bisa memberikan solusi terkait penertiban para pengendara yang melintang di atas jembatan Suramadu ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Madura TV melaporkan. Jangan kemana-mana terlebih dahulu, Tretan Madura TV, kita ikuti sejenak pariwara berikut ini. Al-Bakery Barokah Jaya, rotinya lembut. Order sekarang di nomor berikut. Al-Bakery Barokah Jaya, rotinya lembut. Order sekarang di nomor berikut. Seorang nenek pedagang pasar menjadi korban peredaran uang palsu di Blega, Bangkalan, Jawa Timur. Korban yang berusia lanjut tersebut baru menyadari setelah uang hasil transaksi dengan pembeli ini diperiksa oleh pedagang lain. Insiden beredarnya uang palsu yang menimpa seorang lansia penjual pisang ini terjadi di Pasar Blega, Kabupaten Bangkalan. Nenek yang menjadi ini pun langsung termenung dan meneteskan air mata setelah diberitahu pedagang lain bahwa uang rupiah dengan pecahan uang 50.000 ini ternyata palsu. Saat ditanya pedagang lain, korban pun sudah tak ingat lagi ciri-ciri fisik pembeli yang membayar dengan uang palsu kepadanya. Pelaku tampaknya memang berusaha memanfaatkan kondisi fisik korban yang sudah sepuh dengan menjadikannya sebagai sasaran mengedarkan uang palsu saat melakukan transaksi di pasar ini.
Beruntung sejumlah warga dan petugas pasar bersimpati pada nasib pedagang lansia ini. Mereka kemudian urunan untuk pengganti uang palsu yang dibayarkan oleh pelaku. Kasus peredaran uang palsu ini kemudian viral sejak Senin siang setelah diberitakan di sejumlah platform media sosial. Kaur Binob Satreskrim Polres Bangkalan, Ibtu Mas Herli Susanto mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait kejadian peredaran uang palsu tersebut. Maka selain menghimbau agar masyarakat segera melapor ke kantor polisi terdekat, jika ada kejadian serupa, polisi juga meminta agar masyarakat mewaspadai maraknya peredaran uang palsu di Kabupaten Bangkalan. Himbauan ini utamanya ditujukan bagi para pedagang di pasar-pasar yang selalu melakukan aktivitas transaksi jual-beli. Polisi juga mengingatkan bahwa orang sepuh atau lanjut usia memang kerap menjadi sasaran empuk oleh para pelaku kejahatan uang palsu ini karena memiliki keterbatasan secara fisik, terutama indera penglihatan. Berkaitan dengan beredarnya informasi di wilayah Blega tentang banyaknya peredaran uang palsu, kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi, terutama dalam mengantisipasi untuk lebih meluasnya peredaran uang palsu di masyarakat. Dan juga kepada masyarakat yang menjadi korban, kami mengimbau untuk segera melaporkan ke petugas kepolisian terdekat atau ke Polres Bangkalan agar petugas bisa melakukan penyelidikan berkaitan dengan hal tersebut, sehingga peredaran uang palsu bisa dicegah dan ditangani dengan baik. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Fatur Rahman, Madura TV melaporkan. Beredar video pohon keluarkan api di Kepulauan Sepudi, Sumeneb, Jawa Timur. Petugas tegaskan fenomena alam tersebut merupakan dampak musim kemarau. Ada kocak lagi kajuli li Andrea kalau apa ibu buat ada apa ya tak ada ibu bola tak ada kubur ya. Inilah video rekaman warga berdurasi 50 dan 53 detik menunjukkan penampakan pohon sukun keluarkan api dari batangnya. Tampak dalam video tersebut api muncul sepertiga saat angin bertiup. Dalam video tersebut juga tampak api keluar dari 7 batang pohon. Diketahui fenomena pohon sukun tersebut berada di Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kepulauan Sepudi, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Peristiwa yang tak biasa itu pun viral di media sosial hingga menjadi tontonan warga setempat. Menyikapi hal tersebut, Kasubag Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti menegaskan fenomena tersebut bukan merupakan fenomena gaib, melainkan fenomena alam dampak musim kemarau. Menurutnya, petugas telah mengecek pohon sukun yang keluarkan api tersebut. Saat ini, pohon tua yang telah kering terbakar itu roboh akibat terjangan angin. Terkait fenomena alam terbakarnya pohon di Sapudi, di mana itu bukan fenomena gaib, tetapi memang fenomena alam, di mana pohon itu dalam kondisi sudah kering, di tengahnya itu sudah keropos. Akhirnya di cuaca yang panas ini dari gesekan-gesekan angin, karena dorongan angin itu akhirnya menimbulkan percikan api dan terbakar karena kondisi pohon tersebut sudah tua, di tengahnya itu sudah keropos kering. Jadi karena gesekan-gesekan cuaca panas akhirnya terbakar. Saat ini gimana kondisi pohon? Untuk kondisi pohon itu sudah roboh karena ya sudah kering dan terbakar, itu akhirnya roboh dengan sendirinya. Kejadian ini memang sempat ada heboh di masyarakat. Betul sekali, di media sosial juga di masyarakat di sekitar sana heboh, dikait-kaitkan dengan masalah gaib. Padahal itu adalah faktor alam dan cuaca. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Eko Saputra, Madura TV melaporkan. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono bersama PJ Bupati Bangkalan meresmikan bus Transjatim Koridor 5, rute Terminal Purabaya, Terminal Bangkalan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siapkan 15 armada dengan sebutan Cakraningrat. Bus Transjatim rute Surabaya Bangkalan telah diresmikan pemerintah Provinsi Jawa Timur Senin siang. Sebanyak 55 shelter tersebar di area Terminal Purabaya hingga Terminal Bangkalan.
14 bus operasional dan 1 bus cadangan siap untuk dimobilisasi. Cakraningrat, sebutan bus Transjatim rute Bangkalan Surabaya ini dilengkapi dengan teknologi canggih, diantaranya CCTV dalam bus, AC dan hand grip, videotron, kursi prioritas, tram lajur difabel, kamera dengan artificial intelligence, driver safety monitor, serta running text double angle. Penumpang bus Transjatim hanya ditarif 2.500 bagi pelajar, mahasiswa, serta santri, hingga 5.000 per orang bagi umum. Hari ini hari yang bersejarah ya dalam dunia transportasi publik di Jawa Timur, karena hari ini pembukaan koridor 5 Transjatim dari Surabaya ke Bangkalan dengan nama bus Cakraningrat. Ini sesuai dengan permintaan juga bagaimana sejarah kerajaan di sini. Ini untuk yang dalam waktu dekat kemarin adalah koridor keempat di Lamongan, koridor Lamongan Gresik, yang ternyata belum sampai 2 bulan load factornya sudah 101%. Itu menunjukkan masyarakat betul-betul menerima kehadiran bus Transjatim. Kemudian ini kita merencanakan Bangkalan seharusnya 2 bulan lagi baru selesai, tetapi karena kebutuhan masyarakat Bangkalan betul-betul mendesak dan PJ Bupatinya luar biasa ya, meminta kami lebih cepat bekerja, dan akhirnya hari ini menjadi kado istimewa bagi Bangkalan dari dalam rangka ulang tahun Pemprov Jatim. Dengan Transjatim kami yakin bahwa kendaraan yang lebih canggih ya, dengan menggunakan teknologi digital ya, dengan AI, dengan kameranya, ini menjadikan transportasi publik yang aman, nyaman, kemudian murah. Dan kalau cepat mungkin saya tergantung ini ya, yang jelas adalah murah, itu yang paling penting. Sekarang masyarakat membutuhkan bagaimana semua layanan yang baik, ekstra tetapi murah, dan ini yang berikutnya pasti aman. Kalau nggak aman ya. Terus sekalian, ini bagian penting bahwa Pemprov Jawa Timur beserta Pemda di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur berusaha untuk memberikan yang terbaik, semua layanan yang berdampak dengan maksimal untuk memudahkan segala kebutuhan masyarakat. Dan berikutnya kita lihat nanti 1 minggu ini kita gratiskan untuk supaya masyarakat aware. Dan berikutnya dengan tarif normalnya adalah bersubsidi untuk yang umum Rp5.000 dan untuk santri, siswa dan mahasiswa itu Rp2.500 sama. Dengan lama perjalanan, kalau masih 2 jam itu 1 kali pembayaran. Jadi rute kita akan tempuh Surabaya. Pembelian tiket bus Transjatim bisa diakses melalui aplikasi Transjatim Ajaib. Pembayaran dapat berupa tunai maupun non-tunai. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Madura TV melaporkan. Demikianlah rangkaian berita pada malam hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Madura TV Malam. Saya Nia Karunia bersama kru yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa. Al Bakery Barokah Jaya, rotinya lembut. Order sekarang di nomor berikut.